Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nabila Yu Azara dengan NIM 432251084 dari kelas HIP 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari hasil analisis yang telah saya lakukan pada data hasil pengukuran kesehatan kerja PTX Surabaya pada tahun 2018. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar epidemiologi. Untuk informasi yang pertama di sini, saya mengambil dari hubungan gangguan pendengaran dengan Departemen Pekerjaan di PTX Surabaya pada tahun 2018. Di mana dari total 80 pekerja, terdapat 41 pekerja di antaranya yang memiliki gangguan pendengaran berdasarkan departemennya. Nah, di samping di sini ada pun tabel yang telah saya susun atau saya rangkum yang berisi nama, jenis kelamin, departemen, lalu pengukuran kebisingan, lalu juga ada dari hasil audiometrinya. Nah, di mana di sini dapat dilihat dari berbagai departemen. Untuk departemen production sendiri memiliki jumlah dengan intensitas pengukurannya itu yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 92 hingga 85 desibel, sedangkan pada departemen yang lainnya hanya pada rentang 85 desibel saja. Untuk yang selanjutnya di sini ada pun distribusi dari diagram gangguan pendengaran dengan departemen. Nah, dapat lihat pada grafiknya yang paling tinggi yaitu pada Departemen Plan Production, di mana ada 24 pekerja yang mengalami gangguan pendengaran, lalu disusul oleh Departemen Lab atau QC sebanyak 11 pekerja, lalu ada pun Plan Warehouse sebanyak 4 pekerja, dan pada gangguan dengan yang paling sedikit yaitu pada Departemen Plan Technical dan juga HRD dengan masing-masing 1 pekerja saja. Untuk hasil analisis dari informasi yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan audiometri terhadap 80 pekerja PTX Surabaya pada tahun 2018, ditemukan bahwa 41 pekerja sebanyak 51,25% mengalami gangguan pendengaran dan 39 pekerja diantaranya itu memiliki pendengaran yang normal. Nah, dapat dilihat dari sebelumnya pada grafik, untuk departemen dengan gangguan pendengaran yang paling banyak yaitu Plan Production sebanyak 24 pekerja, lalu untuk yang paling sedikit gangguan pendengarannya yaitu pada departemen Plan Technical dan juga HRD yang masing-masing hanya 1 pekerja saja. Nah, hasil ini itu juga menunjukkan bahwa gangguan pendengaran lebih banyak ditemukan pada departemen yang terlibat langsung dalam proses produksi dan operasional, di mana di sini itu juga dari sisi faktor lingkungan kerjanya, di mana itu kebisingannya atau paparan kebisingan tersebut itu lebih tinggi pada lingkungan kerja produksi dibandingkan pada lingkungan kerja pada departemen administratif. Nah, di sini ada pun rekomendasi pengendaliannya. Di sini ada saya mengambil dari 5 hierarki pengendalian, di mana untuk pengendalian eliminasi dan juga substitusi tidak saya masukkan karena memang belum bisa untuk dilakukan untuk pengendaliannya. Nah, untuk yang pertama di sini saya mengambil dari pengendalian teknik, di mana pemasangan peredam suara untuk mengurangi kebisingan pada sumbernya. Di sini untuk peredam suaranya itu dilakukan dipasang pada mesin-mesin yang menyebabkan gangguan dari kebisingan tersebut. Nah, untuk yang kedua ada pengendalian administratif dan melakukan pemeriksaan audiometri secara berkala ataupun secara rutin minimal 1 kali dalam setahun untuk memantau kesehatan dari pendengaran para pekerja. Yang terakhir ada APD atau alat pelindung diri, di mana para pekerja tersebut diwajibkan untuk menggunakan APD seperti earplug dan earmuff pada tingkat kebisingan lebih dari ataupun sama dengan 85 desibel. Nah, penggunaan ini bisa dilakukan bersamaan, yaitu earplug dan earmuff bisa dilakukan secara bersamaan agar bisa mengurangi atau meredam kebisingan dengan lebih maksimal. Seperti itu. Nah, untuk informasi yang kedua di sini saya mengambil dari hubungan antara gangguan low back pain dengan jabatan pekerjaan di PT Surabaya pada tahun 2018. Dari total 80 pekerja, 34 pekerja mengalami gangguan subjektif low back pain berdasarkan jabatan pekerjaannya. Di sini dapat dilihat tabelnya juga, terdapat nama, jenis kelamin, jabatan, dan juga keluhan subjektif low back pain-nya. Untuk yang selanjutnya di sini ada pun distribusi diagram, yaitu dapat dilihat dari
diagramnya, pada jabatan administrasi memiliki keluhan low back pain yang paling tinggi yaitu sebanyak 10 pekerja, lalu disusul oleh jabatan laboratori analis dengan 7 pekerja, lalu kemudian ada hand aid helper dan juga production helper yaitu dengan masing-masing hanya 5 pekerja, lalu kemudian disusul oleh NIRR analis dengan 4 pekerja dan juga pada 2 departemen dengan pekerja dengan keluhan yang paling rendah yaitu pada jabatan 5R dan juga fumigation helper dengan masing-masing 2 dan juga 1 pekerja. Untuk hasil analisis yang kedua dan informasi kedua, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan pekerja PTX Surabaya pada tahun 2018 terhadap keluhan subjektif low back pain ditemukan bahwa kejadian LBP paling banyak terjadi pada jabatan administrasi yaitu sebanyak 10 pekerja. Lalu untuk jabatan dengan gangguan low back pain dengan kasus yang paling sedikit yaitu pada jabatan 5R dan juga fumigation helper yaitu dengan masing-masing 2 pekerja dan juga 1 pekerja saja. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa low back pain tidak hanya dominan pada pekerjaan yang bersifat fisik saja, tapi juga ditemukan pada pekerjaan statis seperti administrasi dan juga laboratorium. Nah, kondisi ini juga berkaitan dengan faktor ergonomi seperti postur tubuh yang tidak ideal dan juga durasi duduk para pekerja tersebut yang relatif lama, sehingga pekerja tersebut tidak terlalu banyak melakukan gerakan. Nah, di sini itu juga berkontribusi terhadap meningkatnya keluhan muskuloskeletal di lingkungan kerja pada PTX. Untuk rekomendasi pengendaliannya di sini saya mengambil dari 5 hierarchy of control di mana memang eliminasi, substitusi dan juga APD tidak bisa atau kurang efektif untuk dilakukan. Nah, di sini saya memberikan pada pengendalian teknik, yaitu yang pertama dengan mendesain ulang workstation agar ergonomis, seperti meja dan juga kursi adjustable untuk menjaga postur tubuh agar tetap netral. Lalu yang kedua menambahkan sandal punggung atau lumbar support pada kursi meja dan juga yang terakhir ada mengatur ulang layout kerja agar mengurangi aktivitas membungkuk, menjangkau dan mengangkat tubuh berlebihan. Untuk yang pengendalian administratif, di mana di sini menerapkan stretching secara berkala untuk mengurangi tegangan otot, melakukan orientasi kerja dan juga memberikan edukasi dan juga pelatihan ergonomi agar pekerja tersebut dapat memiliki kerja yang aman dan juga sehat. Jadi memang gangguan pendengaran dan juga low back pain ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja dan juga karakteristik dari pekerjaan tersebut, di mana untuk gangguan pendengaran dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang berbeda-beda, di mana untuk lingkungan kerja pada departemen plant production memiliki intensitas kebisingan yang cukup tinggi dibandingkan pada departemen administratif karena memang lingkungan kerjanya tersebut sangat berbeda. Lalu yang untuk gangguan subjektif low back pain dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaannya, di mana tadinya itu yang paling tinggi adalah pada jabatan administratif daripada jabatan yang seperti produksi, karena di mana untuk administratif itu pekerjaannya itu relatif statis dan juga tidak banyak bergerak sehingga itu pekerjaannya itu lebih lama duduk dan juga mungkin kurang melakukan pergerakan sehingga bisa mengganggu dari sisi ergonomisnya seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.